سميك. Ada biro umroh, ada biro haji umroh ada, madrasah pesantren ada, itu lalu, dari lalu hal yang semacam itu hanya sebagai sebuah fasilitas dan sarana yang seharusnya didukung, jangan malah diserahkan. Karena tujuan kita adalah mengedukasi akidah masyarakat supaya menjauhi takhayul, bina dan khurafat. Dari mana pemahaman bahwa minta rupiah itu tidak dibolehkan? Mana dalilnya? Saya bawa kitab di sana. Mana dalil bahwa minta rupiah itu dilarang? Dalil yang mengasah. Mana perkataan Rasul yang mengatakan rupiah itu terlarang? Saya bacakan di sini. Dari Husain bin Abdurrahman, kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah bersama Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, ya, ayyukum ra'al kawkab alladhi qaddam bariha. Bukan ini, mau langsung aja. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu bermimpi melihat sebuah umat, ya, melihat suatu umat. Ada yang masuk surga bersama nabinya, itu serombongan. Ada yang masuk surga bersama nabinya, hanya 2 orang saja dari umatnya. Bahkan ada nabi yang laisa ma'ahu ahad, tidak ada umatnya yang masuk surga bersama beliau. Jadi nabinya ini masuk surga sendirian karena umatnya terlaknat semua, diadab sama Allah. Itulah ma'ali sawatul hatim. Kemudian diperlihatkan kepadaku umat yang sangat banyak masuk surga bersama nabinya. Fazamantu annahum ummati. Aku mengira bahwa umat yang banyak masuk surga itu adalah umatku. Faqilani, kemudian ada yang berkata kepadaku, hada Musa wa qaumuh. Umat yang banyak ini adalah Musa dan juga kaumnya. Ya, jadi banyak sekali masuk surga umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian faqilani hadhihi ummatuh. Dilihat lagi ternyata ada yang lebih banyak dari umatnya Nabi Musa alaihissalam sampai menutupi ufuk yang ada di langit. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, inilah umatmu, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Umatmu yang banyak ini, di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Tanpa hisab dan adab. Jadi masuk surganya itu kayak jalan tol, langsung masuk tanpa dihisab dulu, tanpa melewati apa hisab itu? Perhitungan amalan. Tidak juga diadab di neraka, langsung masuk, plus. Jumlahnya 70.000 orang. Kemudian beliau bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Ya, maka karena itu manusia penasaran. Faqala ba'dhum, di antara mereka yang mengatakan, fala'annahum alladziina sahabu Rasulullah. Semoga mereka itu adalah orang yang menjadi sahabatnya Rasulullah, yang menemani Rasulullah. Wa qala ba'dhum, di antara mereka ada juga yang mengatakan
para sahabat 70.000 orang ini kriterianya ada 3. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang masuk surganya tanpa hisab dan adab adalah orang yang tidak pernah minta ruqyah, tidak juga diobati dengan sundutan besi panas namanya kain. Ulama kontemporer ada yang menghiaskan kain ini sama dengan operasi, ya. Tapi itu hanya bukan ijma ya, bukan banyak pendapat. Hanya satu pendapat yang pernah saya baca. Dan tidak pernah bertatoyur. Tatoyur artinya apa? Beranggapan sial. Gak pernah beranggapan sial. Bapak ibu pernah beranggapan sial gak? Kejatuhan cicak pun bakal sial ya. Awas makanya jangan sampai nyisa nanti titiknya mati. Nah, nyatunya yang bersih. Kalau nggak bersih, suaminya berawak kan? Baru zaman sekarang orang berawak manis-manis. Ada kupu-kupu masuk rumah, dibilangnya kalau ada tamu atau apa mantu ya kalau di sini mantu dan lain sebagainya. Itu tatoyur Bapak Ibu. Kenapa yang diurusi cuma ruqyah, tatoyurnya enggak? Bahkan yang lebih jelas lagi percaya ramalan zodiak. Zodiaknya apa? Majalah pekan ini yang baru datang, halaman yang pertama kali dilihat adalah ramalan zodiak. Bagaimana kondisi percintaan? Apakah pekan ini si dia akan menerima lamaran itu atau tidak? Itu syirik, bukan lagi tatoyur tapi percaya ramalan. Jadi kriteria ini disebutkan oleh Rasul, ya, mualannya saat mereka yang tawakalnya sempurna kepada Tuhannya. Lalu mana fi'lun nahyinya? Di mana ucapan yang melarang dalam teks hadis ini? Ini khobar atau fi'lun nahyi? Humul ladzina la yastarqun ini khobar atau fi'lun nahyi? Oke, pakai bahasa Indonesia. La yastarqun ini kabar atau kalimat larangan dari Rasulullah. Kabar, mana kalimat larangan la yastarqun? Ya, jadi nggak tepat kalau dikatakan jangan minta ruqyah. Boleh minta ruqyah, tapi dengan syarat. Kita bahas. Boleh minta ruqyah, tapi syaratnya harus jelas. Dan ternyata di dalam kitab Athar Mahtalil A'la yang dimaksud la yastarqun di sini adalah meminta ruqyah dengan metode ruqyah syirkiyah, ruqyah yang ada unsur syirik. Dan memang hukum awal ruqyah terlarang. Inna ruqyah wa tamanima wa tiwalata syirkun. Sungguh ruqyah, capi-capi, jimat-jimat yang dijadikan calon tamimah. Bapak Ibu mungkin pernah lihat film TikTok atau angling dharma dan yang semisalnya, ya, pendekar-pendekar zaman dulu pakai kalung warnanya hitam dibuntal. Itu namanya tamimah. Biasanya kalau dibuka isinya raja. Itu tidak boleh kata Rasul. Tiwala itu asihat atau ilmu pelet. Dikatakan dalam Rasul ilmu pelet, kalung yang dari jimat, ruqyah itu syirik. Kalau syirik
hukumnya apa? Boleh nggak syirik? Jadi hukumnya haram. Awalnya memang dilarang, makanya ada sahabat-sahabat yang punya japi-japi warisan dari leluhurnya. Di antaranya Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu dan keluarganya Amr bin Hazm. Ketika tahu ada fatwa itu, datanglah mereka ke Rasul. Saya bacakan dari riwayatnya Auf bin Malik yang ada di dalam Sahih Muslim. Datang ke Rasulullah, Auf tanya, "Kunna kerja banyak kurus, oke lah, itu pelet yang masuk akal." Ya. Atau dengan permak wajah, oke, itu juga mungkin pelet yang masuk akal. Saya tanya pelet yang secara gaib yang dimasuki wala di sini adalah sihir untuk mahabbah. Yang secara Islam itu yang seperti apa? Baca surat Yusuf, atau baca zikir tertentu? Kalau memang iya, ajarannya dari mana? Katanya sanadnya bersambung sampai Rasul. Beri satu hadis kepada saya, Rasulullah pernah memelet wanita pakai cara seperti ini. Cara pelet yang saya temukan di kitab-kitab itu dengan menggunakan telur atau secari kertas kain. Jadi waktu-waktu bintang tertentu yang melintasi bumi sambil menggambar tilasmu itu rumus untuk mengaktifkan spirit yang ada di planet, sinkron terhadap elemen-elemen yang ada di bumi. Itu namanya tilasmun atau tolasik. Yang semacam itu orang-orang Yahudi Yunani sudah mempelajarinya terlebih dahulu, sehingga ada kitab-kitab dari Eropa yang menyerap ajaran-ajaran sihir semacam itu. Jadi sebenarnya Al-Quran dan zikir-zikir itu hanya sebagai kedok, dan itu justru malah untuk melecehkan Al-Quran itu sendiri. Rasulullah nggak pernah. Rasulullah masih dalam sabdanya bahwa riwalah itu syirik. Yang dikonfirmasi hanya ruqyah tok, tamaim tidak. Walaupun ada ijtihad dari ulama, tamimah boleh dilakukan ketika yang ditulis murni ayat Quran, tidak ada tambahan-tambahan lainnya. Memang ada, tapi saya lebih memilih menghindari yang semacam ini karena masyarakat kita banyak yang awam, gak ngerti mana Quran mana yang bukan. Jadi lebih baik dibacakan, itu kan lebih menenteramkan hati. Harus bahkan jangan ditulis-tulis, ibaratnya seperti dokter nulis resepnya dikantongin, berharap dengan resep itu penyakit demamnya sembuh. Ya lucu, orang berakal resepnya itu ditebus, obatnya diminum, bukan digantung-gantung, dijadiin kalung atau ditaruh dompet. Demikian juga Quran, Allah turunkan supaya kita amalkan, supaya kita baca, bukan buat gantungan nakut-nakuti setan. Emang setan takut dengan mushaf? Saya tanya. Emang setan takut dengan mushaf Quran? Jangan terpengaruh film-film zombie tahun 90-an, film vampir, dikasih lihat kitab suci terbakar. Mau orang baca Quran, orang lagi sholat, setan-setan yang bisikin kok, mempermainkan bubur dan juga lubang kemaluannya, sehingga seakan-akan orang ketika sholat itu Allahu Akbar. Pernah merasakan kayak gitu? Itu waswas setan. Padahal sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Ya apa namanya, tiang agama kita ini yang dibaca juga Quran. Kenapa setan malah mendekat? Mereka takut dengan ketakwaan Anda, bukan dengan mushaf ini. Mushaf ditaruh di jendela supaya setan tidak bisa masuk rumah, sementara penghuni rumahnya nggak pernah buka mushaf Qurannya kemudian dibaca. Gimana setan mau takut, bro? Tahu kisah Imam Ahmad bin Hanbal ketika ada orang kesurupan di Baghdad, lagi sibuk beliau, nih ambil teropahku, taruh di sana. Teropahnya baru ditaruh, Imam Ahmad belum datang, jinnya kabur.
Kenapa? Kira-kira kenapa? Apa terompahnya sakti? Karena dia ngerti ini terompah punya orang soleh, ini terompah ahlul Quran, ini terompah orang yang benar-benar berilmu dan mengamalkan ilmunya, yang menjaga ketauhidannya. Takut itu lari ngibrit. Tapi lihat, ketika Imam Ahmad sudah meninggal, ternyata orang itu kesurupan lagi. Jadi harimau. Saya lihat di Arab, waktu saya di Mesir nggak pernah mendapati orang kesurupan harimau. Begitu juga nggak seaneh di Indonesia kesurupan, masih wajar. Kalau teriak-teriak mentah-mentah di Indonesia itu jadi Spiderman, jadi Naruto, jadi nah ketika kesurupan lagi dibawa ke terompah yang dulunya pernah dibawa ini orang ini. Jinnya ketawa, ngapain bawain terompah? Aku gak takut sama terompah itu. Aku takut sama Ahmad bin Hanbal, karena dia orang yang soleh dekat dengan Allah. Kalau Ahmad menyuruh kami, niscaya aku dan kaumku akan keluar dari Baghdad karena perintah hamba soleh itu. Bukan karena aku takut sama terompahnya, dia ketawa. Paham di sini? Itulah konyolnya orang yang pakai jimat. Ya, saya tidak pernah takut sama jimat-jimatan yang macam itu. Dengan ritual apapun dibuat, saya tidak pernah takut. Kali kong. Kong dengan setan lain, kamu keluar terbakar ya, biar orang itu baik-baik. Karena memang setan selalu menghiasi amalan yang kurang benar, jadi seakan-akan itu baik di mata manusia. Sampai di sini paham? Oke. Jadi supaya ruqyah itu cerdas, ya kita tauhidnya udah lurus, jauh dari perkara-perkara yang syirik. Dan kita jangan hati telinga kita itu dengan syirik, dengan kalimat syirik, dikit-dikit syirik. Ini nyatanya syirik, terus kita suruh katakan apa? Komen ayat. Suruh kita katakan apa? Ya, kalau memang itu syirik, ya harus dikatakan syirik. Kalau memang itu sunnah, katakan sunnah. Itu kekufuran, ya harus dikatakan kekufuran. Supaya umat ini tidak ambigu, yang ayat-ayat beak dan tidak abu-abu. Baik, jadi ruqyah yang salah ketika diminta itu adalah ketika ruqyahnya adalah ruqyah syirkiyah. Lalu gimana mas kalau ruqyahnya itu bacaannya Al-Quran, tetapi dalam prakteknya ada perkara yang menyelisih syariat, menyentuh lawan jenis tidak dengan menghalang, kulit dengan kulit. Ini ruqyah syirkiyah atau bukan? Bukan. Kalau dia murni baca Quran, ruqyahnya benar, tapi prakteknya yang apa? Mendampinginya yang keliru. Mediumisasi, ya ini dihindari. Karena Rasulullah itu ketika ada setan yang masuk ke dalam tubuh manusia, pasti akan mengatakan tukhruj ya Abdullah, keluar wahai musuh Allah. Bukan malah memasukkan nyari dulu mediator, ditanya-tanyai, wahai jin, kamu dari mana? Yang kirim kamu siapa? Kalau tadi Pak Kades bilang jangan percaya ucapan jin yang dapat memprovokasi, ya memang betul. Apalagi kalau sudah nyebut nama orang. Karena bisa memecah belah. Rasulullah pernah bersabda, Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu musalluna walakin bitahrishi bainahum. Dalam riwayat lain dikatakan inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu musalluna fi jaziratil arab walakin bitahrishi bainahum. Sungguh setan itu sudah putus asa disembah sama orang-orang yang menegakkan sholat, tapi dia punya manuver yang lain. Dia gak bakal putus asa dan selalu membuahkan hasil ketika memprovokasi sesama kaum
kaum muslimin, sesama ahlul qiblat, sesama orang yang mendirikan sholat disekat dengan asabiyah, dengan ta'asub. Oh kamu ustadznya bulan, berarti kamu bukan kayaknya. Kamu ustadznya sana, kamu bukan kayaknya. Itu setan manusia. Ya. Apalagi setan yang mengatakan aku dikirim si bulan ini melakukan pesugihan di gunung Nyobaku jelas itu gambar hiji tidak ada percintaan aneh ya zil baik alam bapak kali ini bapak yang bilang itu jangan dipercaya, bahaya, ini nanti bisa jadi adu domba. Dulu awal saya rukyah seperti itu, saya percaya banget. Tapi semakin kesini saya meminimalisir percakapan dengan situ, meminimalisir percakapan dengan situ, karena banyak bohongnya. Yang jujur ya, ada yang jujur. Tapi untuk waspadaan, lebih baik kita fokus kepada bacaan Qurannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu gimana Ustaz kok pernah percaya ketika jin menyuruh jenengan menghancurkan kaligrafi? Itu bukan kaligrafi biasa. Kaligrafi itu dipercaya oleh orang itu dapat mendatangkan rezeki dan melindungi dari berbagai macam bahaya, termasuk kebakaran, bayi nangis juga supaya diam. Kalau kaligrafi biasa boleh, kalau niatnya memang itu untuk meminta barokah. Ini yang saya tidak sepakati karena di situ ada beberapa nama-nama selain nama Allah dan ada wakafnya. Itu yang saya tidak sependapat. Makanya daripada wakafnya diketok, asmaul husnanya dibiarkan gitu aja kan jadi kurang indah, maka yang kita hancurkan atau kita bakar untuk menghormati asma Allah supaya tidak tercecer, tercampur benda najis. Bukan saya katakan di situ salah jin, itu bisa menjadi cara-cara setan untuk apa? Ganggu akidahnya bahwa kaligrafi itu bisa melindungi orang lain. Kalau kita tabarukkan dengan Quran, tidak masalah. Kalau murni ayat Quran, ya karena memang ada ulama yang berpendapat demikian. Tapi kalau dicampur nama lain, di situ yang saya tidak setuju. Selebihnya, jin ngomong apa, saya nggak pernah menuruti. Kalau saya menuruti, itu hanya untuk menguji jujur atau tidaknya jin. Dan rata-rata mereka dusta. Seperti ini, kenapa manusia bisa kerasukan? Kalau kerasukan nama, saya mau nanya di sini yang perlu yang aktif para tangan. Tukang semua aktif para tangan. Tidak apa-apa, saya mau lihat. Gak ada. Nah, oh nggak beres, Masya Allah. Keren, tangan biasanya bisa merugikan ya, kan? Barakallah. Ini pengalaman saja. Saya teriak atau pantau-pantau terus. Itu hakikatnya si setan masih bersembunyi di balik kehendaknya yang meluap-luap. Karena luka batinnya yang meluap-luap. Itu kita bisa cek dari tangan, dari lidah maupun dari mata. Ada atau tidaknya endapan emosi negatif yang menjadikan orang itu akhirnya mudah sekali dikuasai sama setan. Setan itu meninggalnya di mana Bapak Ibu? Di aliran darah. Aliran darah itu ya adalah apa namanya? Dia menyampaikan nutrisi sampai ke sel, termasuk struktur sel yang ada di otak, yang neuron-neuronnya itu. Jadi setan bisa memanipulasi perasaan manusia dan juga
mengingatkan kenangan-kenangan buruk yang pernah terjadi di orang itu. Kalau ulama bersepakat, maaf, ada beberapa ulama yang mengatakan, karena ada dua, saya menemukan hanya di dua kitab. Pertama kitabnya Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdul, yang kedua di kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bani, bahwa di Fathul Bari Ibnu Hajar juga ada tiga yang pertama. Ketika jin itu masuk, organ yang dia tuju adalah otak dan sumsum tulang belakang. Disitulah mereka sering jalan-jalan, ya, sering jalan-jalan. Orang yang dalam keadaan stres tinggi, ya mudah sekali bagi dia itu untuk nyetel emosi negatif itu ketika dibacakan Quran, sehingga setannya seakan-akan tidak ada pengaruh sama sekali. Dia lenggang kamu, seakan-akan dia kuat sebagai raja jin yang nggak bisa dikeluarkan. Jadi kalau ada jenengan itu merukyah orang, tiba-tiba jinnya mengatakan, aku nggak bakal bisa keluar dari sini. Mau kamu bacain apapun, aku masih bisa di sini. Ya jelas, karena manusianya masih mempersilahkan jin berada di dalam tubuhnya. Itulah manusia setengah jin, bukan manusia setengah dewa. Karena frekuensi kesadarannya disatukan dengan dimensi alam bawah, alamnya jin yang gabung gak ada kerjaan. Baik, saya rasa materinya cukup. Mungkin kita lanjut diskusi kata Ustaz Panitia, supaya nanti apa yang mau ditanyakan Bapak Ibu waktunya lebih luas untuk kita diskusikan. Setuju ya? Oke, baik. Barangkali dari jamaah ada yang mau bertanya, ini ada kiriman pertanyaan juga. Saya bacakan. Baik, mansa'ama min ahli adalati annahu yarul jinna abtalna syahadatahu liqaulillahi ta'ala innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawunahum illa an yakuna nabiyyan. Barang siapa dari ahlul adalah, orang yang terkenal kebaikannya, saya ahlul adalah itu orang yang punya SKCK, surat keterangan berkelakuan baik dari polisi, ini dari masyarakat, ya, ahlul adalah. Oh, ada orang yang berkelakuan baik, aku bisa melihat jin, dia dianggap dusta, gak bisa diterima persaksiannya, karena Allah berfirman, sesungguhnya setan atau iblis bersama kabilahnya melihat kalian dari tempat yang lain dan bisa melihat mereka, kecuali yang aku itu adalah seorang nabi atau seorang rasul. Saya pahami. Oke. Apalagi kalau orang yang melihat jin ini, ya, dan dia rutin mengabarkan jin yang dia lihat sampai digambar-gambar, dilukis-lukis, dan juga itu dijadikan sebuah atraksinya. Dia ngajar, ya, suatu ilmu perlu dilihat dulu, ya, ilmu yang diajar seperti apa. Karena saya tidak menyarankan belajar dari orang yang kayak gitu, karena berbahaya. Oke, paham? Kecuali kalau yang memang mengatakannya bukan dalam rangka, oh, aku ini orang pintar, hanya sebagai ibrah aja, ya, itu tidak masalah. Misal saya menampakkan diri dalam wujud pada, dalam wujud jemaahnya, ya, itu masih bisa diterima. Oh, itu mungkin ciri-ciri dari perbedaan rukyah yang boleh dan yang terlarang. Itu hanya sebagiannya saja. Bagaimana ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin yang dapat dirasakan? Unsur penciptaan manusia dari apa? Tanah sama apa? Air. Jin dari apa? Api sama apa? Udara sama angin. Ini hanya eksperimen pribadi saya, analisa pribadi saya.
diganggu jin, di awal hentakan jin itu masuk, rasanya itu seperti orang masuk angin, seperti orang meriang, hilang fokus, perut begah, vertigo, kayak orang surat itu gimana? Udah pernah makan siang belum? Udah makan siang belum? Hah? Belum sama. Jadi rasanya kayak orang belum makan surat, ya. Begah, kayak banyak anginnya, seperti itulah rasanya kayak orang meriang. Di awal-awalnya, setelahnya dia tergantung organ mana yang dia duduki. Ya, seperti itu aja. Karena banyak ciri-cirinya. Tadi bisa baca di buku saya, Risalah Lebur, Jin Leluhur. Sudah pernah ya belum? Pasang di Shopee atau Tokopedia ya. Ya, mohon maaf bagi para jamaah yang pertanyaannya belum sempat dijawab, insya Allah nanti dilanjutkan setelah sholat asar. Gitu. Oke, sekarang kita sekarang bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Monggo silakan yang sudah datang wudhunya berwudhu, nanti kembali ke soft masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.